Halo teman-teman, selamat datang di channel Zona Matematika. Kali ini kita akan belajar tentang perkalian pada bilangan pecahan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi berikut ini. Untuk perkalian pada pecahan, kita akan langsung saja masuk ke contoh soal. Misalnya, suatu contoh soal, tentukan hasil perkalian pecahan berikut dalam bentuk yang paling sederhana. Kita misalkan untuk contoh soal yang pertama, yaitu 2/3 dikali 2. Kita perhatikan di sini, 2/3 ini adalah bentuk pecahan. Kemudian dikalikan dengan 2. 2 ini adalah bilangan bulat. Jadi bagaimana perkalian antara pecahan dengan bilangan bulat. Kemudian, contoh soal yang kedua yaitu 2/5 dikali 7/8. Kita perhatikan di sini, ini adalah perkalian dua bilangan pecahan. Jadi 2/5 ini ada pecahan, dan 7/8 ini adalah pecahan. Kemudian contoh soal yang ketiga yaitu 2/1/3 dikali 4/5. Kita perhatikan di sini, 2/3 ini adalah bentuk pecahan campuran, kemudian dikalikan dengan pecahan biasa. Bagaimana cara menyelesaikannya akan kita bahas satu persatu. Oke teman-teman, kita akan bahas untuk contoh soal yang pertama yaitu 2/3 dikali 2. Jadi di sini perhatikan ya, ini adalah bentuk pecahan, kemudian dikalikan dengan bilangan bulat. Bagaimana cara pengaliannya? Oke, kita akan selesaikan ya untuk contoh soal yang pertama. Untuk terlebih dahulu kita tulis dulu ini pecahannya. Bentuk pecahannya kita tulis di sini 2/3, kemudian dikali 2 ini berubah menjadi 2/1, karena ini bilangan bulat. Jadi bilangan berapapun ini, misalnya 3, jadi 3/1, misalnya 10, jadi 10/1 ya, seperti itu. Jadi kita tulis dikali 2/1, dikali 2/1. Setelah bentuknya, perkalian dua pecahan seperti ini, tinggal kita kalikan antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Ini kita tulis sama dengan 2 dikali 2, kemudian per 3 dikali 1. Oke, seperti ini ya. Setelah menjadi seperti ini, tinggal kita kalikan. Sama dengan 2 dikali 2, 4 ya. Kita tulis 4. Kemudian per 3 dikali 1, 3. Jadi per 3. Oke, udah selesai ya untuk contoh soal yang pertama. Di sini kita perhatikan bahwa pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Jadi kita rubah menjadi bentuk pecahan campuran. Sebelumnya sudah kita pelajari pada mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran ya, dengan cara dibagikan secara porogapir. Namun pada kali ini kita akan coba cara cepatnya ya. Kita tulis di sini sama dengan patokannya yaitu adalah penyebutnya. Jadi 3. 3 ini dikali berapa mendekati pembilang? 3 dikali 1. Jadi kita tulis 1. 1 dikali 3, 3. Kemudian 4 ini kita kurangkan dengan hasil perkalian tadi, 3. 4 dikurang 3, sisa 1. Kemudian penyebutnya tetap per 3. Oke, jadi seperti ini ya, untuk bentuk hasil dari perkalian 2/3 dikali 2. Oke, kita lanjut untuk contoh soal yang kedua, yaitu 2/5 dikali 7/8. Untuk perkaliannya, ini 2 perkalian bilangan pecahan. Biasa ya, pecahan biasa. Caranya sama seperti ini tadi, jadi kita kalikan
pembilang dengan pembilang dan penyebut dikali penyebut. Jadi kita tulis di sini 2 dikali 7. 2 ini dikalikan 7 ini ya. 2 dikali 7 per 5 dikali 8. Oke, setelah seperti ini tinggal kita kalikan. Kita tulis sama dengan 2 dikali 7, 14. Kita tulis 14. Kemudian penyebutnya 5 dikali 8. Hasilnya adalah 40. Jadi kita tulis per 40. Oke, kita perhatikan ya di sini. Pecahannya masih bisa kita sederhanakan. Dengan cara masing-masing bilangan ini kita bagikan dengan 2. Pembilang kita bagikan 2, penyebut kita bagikan 2. Oke, kita tulis sama dengan 14 dibagi 2 sama dengan 7, kita tulis 7. Kemudian 40 juga kita bagikan dengan 2. Jadi 40 dibagi 2 adalah 20. Jadi kita tulis 7 per 20. Oke, jadi hasil dari perkalian 2 per 5 dikali 7 per 8 adalah 7 per 20. Oke, kita lanjut untuk contoh soal yang ketiga ya. Oke, untuk contoh soal nomor 3 yaitu 2 1 per 3 dikali 4 per 5. Kita perhatikan di sini bahwa 2 1 per 3 ini adalah pecahan campuran. Kemudian dikalikan dengan pecahan biasa. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita rubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Pada materi sebelumnya sudah kita bahas juga ya. Jadi untuk mengubah bentuk pecahan campuran ini adalah kita kalikan bilangan bulat ini dengan penyebut, kemudian kita tambahkan dengan pembilang. Oke. Jadi di sini kita kalikan ya. 2 dikali 3, 6. Kemudian ditambahkan dengan 1. Jadi 7. Kemudian penyebutnya tetap ya. Jadi 7 per 3. Oke, kita tulis ulang di sini dikali 4 per 5. Oke. Setelah jadi seperti ini, perkalian 2 pecahan biasa seperti ini, tinggal kita tulis ulang. Jadi pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Jadi kita tulis sama dengan 7 dikali 4. 7 dikali 4 per 3 dikali 5. Oke, tinggal kita kalikan. Kita tulis sama dengan 7 dikali 4, 28. Jadi kita tulis 28, kemudian per 3 dikali 5, 15. Jadi per 15. Oke, kita perhatikan ya. Di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Jadi kita rubah menjadi bentuk pecahan campuran. Caranya kita perhatikan penyebutnya ya. 15. 15 dikali berapa mendekati 28? 15 dikali 1. Kenapa tidak bisa 2? Padahal 30 kan mendekati 28. Karena 30 lebih dari 28. Jadi tidak bisa. Jadi kita tulis di sini sama dengan 1 ya. Tadi 15 dikali 1. Jadi kita tulis 1. 1 dikali 15. 15. Jadi 28 ini kita kurangkan dengan hasil perkalian tadi ya. 28 dikurang 15. Masih bersisa 13. Kemudian penyebutnya tab. Jadi kita tulis per 15. Oke, jadi hasil perkalian dari 2 1 per 3 dikali 4 per 5 adalah 1/13 per 15. Oke, mudah dipahami ya teman-teman. Jadi, inti dari perkalian itu adalah pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Setelah itu, kita perhatikan hasilnya ya.
Apabila pembilangnya lebih besar daripada penyebut, kita rubah menjadi pecahan campuran. Kita perhatikan juga apabila pembilang dan penyebutnya masih bisa kita sederhanakan, maka kita sederhanakan. Oke, jadi seperti inilah untuk sistem perkalian pada bilangan pecahan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Semoga mudah dimengerti, semoga bermanfaat dan tetap semangat.